Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Dian Subekti dan rekan saya Ibu Kamia dalam mata kuliah audit internal kali ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memaparkan mengenai pendekatan pemeriksaan. Dalam pembahasan kali ini akan kami bagi dua, yaitu pendekatan audit dan jenis audit. Untuk pendekatan audit akan dipaparkan oleh saya dan jenis audit nanti akan dipaparkan oleh rekan saya Ibu Kamia. Baik, yang pertama pendekatan audit. Pendekatan audit ini adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Baik auditor internal maupun eksternal menerapkan pendekatan audit yang berbeda-beda dalam melaksanakan penugasan auditnya dengan menyesuaikan sifat penugasan, ruang lingkup, tipe bisnis, entitas, dan risiko audit. Terdapat banyak pendekatan audit yang dapat digunakan, namun secara umum terdapat 4 pendekatan audit yang paling sering digunakan baik oleh auditor internal maupun eksternal. Di antaranya ada 4, yaitu 1. Pendekatan substantif atau vouching approach. Yang kedua, pendekatan berbasis neraca atau balance sheet approach. Yang ketiga, pendekatan berbasis sistem, system based approach. Dan yang keempat, pendekatan berbasis risiko atau risk based approach. Kemudian akan kita bahas satu persatu dari 4 hal tersebut. Yang pertama mengenai pendekatan substantif. Pendekatan substantif adalah pendekatan tradisional berdasarkan volume besar atau nilai transaksi yang tinggi. Pendekatan ini umumnya digunakan ketika pengendalian internal perusahaan tidak dapat diandalkan atau lemah. Pendekatan substantif ini sangat tergantung pada kesimpulan tentang pengendalian internal perusahaan. Secara teknis, jika pengendalian internal dianggap kuat, maka auditor tidak akan banyak melakukan pengujian substantif dan itu berarti lebih sedikit sampel yang diuji diverifikasi. Kemudian namun jika auditor mengetahui bahwa pengendalian internal perusahaan lemah, maka auditor akan memutuskan untuk melakukan pengujian substantif dengan memfokuskan pada sebagian besar transaksi atau aktivitas-aktivitas yang penting atau material serta melakukan audit dengan jumlah sampel yang besar dan sangat mencapai 100%. Untuk dapat mencapai 100%. Kemudian pendekatan ini disebut juga pendekatan vouching, yang berarti auditor memilih sebagian besar jumlah transaksi atau aktivitas yang signifikan, kemudian memeriksa apakah transaksi atau aktivitas yang dipilih memiliki dokumen pendukung yang cukup dan dapat diandalkan. Namun juga akan memeriksa apakah aktivitas atau transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan standar pedoman kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian terdapat beberapa alasan auditor memilih pendekatan substantif. Nah, diantaranya adalah 2. 1. Hanya terdapat sedikit kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang relevan dengan penugasan audit. Dan yang kedua, kebijakan dan struktur pengendalian internal yang berkaitan dengan penugasan audit tidak efektif. Terdapat kelemahan pada pendekatan ini, yaitu dikarenakan pemeriksaan dilakukan mendetail dan fokusnya pada pengujian sejumlah besar transaksi atau aktivitas, maka diperlukan sumber daya audit yang lebih banyak. Namun ada pula keuntungannya. Keuntungannya itu, pendekatan ini adalah dapat membantu auditor untuk meminimalkan risiko yang tidak terdeteksi oleh pengendalian internal perusahaan. Kemudian yang kedua, kita akan bahas lagi tentang pendekatan berbasis neraca atau balance sheet approach. Nah, pada pendekatan berbasis neraca ini,
pengertiannya adalah pendekatan audit di mana proses pemeriksaan difokuskan dalam memeriksa laporan keuangan, yaitu fokus pada neraca. Konsep pendekatan audit berbasis neraca adalah pendekatan di mana auditor percaya bahwa jika saldo akun di neraca dicatat dengan benar, maka transaksi akuntansi dalam laporan laba rugi juga akan dicatat dengan benar. Pada pendekatan ini, auditor akan lebih berfokus pada pengujian item bernilai tinggi dan akan mengurangi fokus pada laporan laba rugi. Dalam pendekatan berbasis neraca, auditor menilai bahwa jika pos dan saldo akuntansi dalam laporan posisi keuangan benar, maka transaksi dalam laporan laba rugi tidak mungkin salah secara material. Kemudian, ada juga asersi utama pada pendekatan berbasis neraca atau balance sheet approach ini. Di antaranya adalah satu, keterjadian semua transaksi adalah nyata, dapat diverifikasi dan berkait dengan perusahaan. Kedua, kelengkapan transaksi dicatat secara lengkap dengan pengungkapan yang relevan. Dan yang ketiga, cut off hanya transaksi dan peristiwa tahun buku berjalan yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Yang keempat, klasifikasi dan presentasi semua transaksi dan peristiwa harus terdaftar di akun yang relevan sesuai dengan klasifikasi yang tepat. Kelima, hak dan kewajiban validasi bahwa organisasi memiliki properti atau hak penggunaan aset yang diberikan dan entitas menerima bahwa ia seharusnya mematuhi kewajiban dan menerimanya sebagai kewajiban. Dan kemudian yang keenam, valuasi. Valuasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas telah dinilai tanpa pernyataan berlebihan atau pernyataan yang lebih rendah dalam item baris apapun. Dalam pendekatan ini, auditor mempercayai bahwa jika pernyataan terkait asersi utama di atas benar, maka pernyataan yang berkait asersi-asersi tersebut memungkinkan kemungkinan besar juga kemungkinan besar juga benar. Nah, kelemahan pendekatan ini adalah karena pemeriksaan yang dilakukan auditor hanya pada neraca saja, maka sebetulnya masih terdapat kemungkinan bahwa akun-akun pada income statement terdapat salah saji, walaupun net income sebagai hasil akhir dan income statement dinyatakan benar. Namun akun-akun beban dan pendapatan dapat dimanipulasi tanpa perubahan besar net income. Kemudian saya lanjutkan di slide 10, itu yang ketiga, pendekatan berbasis sistem atau system based approach. Berbeda dengan pendekatan substansi tadi, substantif yang tadi sebelumnya. Pada pendekatan berbasis sistem terdapat langkah-langkah sistematis untuk menilai keefektifan pengendalian internal perusahaan dan memetakan serta mengidentifikasi bagian-bagian atas aktivitas yang terjadi penyebab permasalahan atau memiliki kelemahan. Setelah itu barulah auditor melaksanakan audit fokus pada area tersebut. Pendekatan ini hanyalah biasanya dilakukan bagi perusahaan medium sampai besar, di mana perusahaan telah memiliki struktur pengendalian internal yang baik. Nah, kemudian pada pendekatan berbasis sistem ini ada 3 tahap penilaian pengendalian internal pada pendekatan ini, yaitu yang pertama, auditor meninjau sistem pengendalian internal yang terkait penugasan auditor. Kedua, auditor perlu memvalidasi pengendalian untuk memastikan bahwa semua area berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, pada akhir validasi pengendalian, audit akan menyimpulkan apakah prosedur tersebut dapat diandalkan atau tidak. Kemudian yang keempat, itu pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach. Nah, penjelasannya, pendekatan audit berbasis risiko adalah pendekatan yang paling banyak digunakan saat ini. Pendekatan ini banyak digunakan karena dengan menggunakan pendekatan ini dapat mengurangi risiko audit.
beban pekerjaan yang lebih sedikit namun dapat memenuhi tujuan. Kemudian pendekatan berbasis risiko dilaksanakan dengan memahami bisnis, lingkungan, dan pengendalian internal perusahaan. Auditor perlu menilai area-area risiko yang mungkin terjadi yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Jika area risiko telah teridentifikasi, maka auditor dapat memulai merancang program audit dan sumber daya untuk mendeteksi risiko tersebut. Fokus pemeriksaan audit akan lebih banyak kepada area-area dengan risiko yang tinggi. Audit berbasis risiko menilai kecukupan atas kegiatan unit bisnis perusahaan dalam mengidentifikasi dan mereview risiko berikut mitigasi yang telah dilakukan dalam bentuk manajemen risiko dan pengendalian internalnya. Hal ini untuk meyakinkan bahwa kegiatan manajemen risiko perusahaan telah berjalan efektif dan efisien. Kemudian ada beberapa faktor perhitungan audit berbasis risiko, yaitu ada 3. Pertama, inherent risk, yaitu suatu risiko bawaan yang melekat pada perusahaan, di mana peluang risiko muncul adalah benar-benar dari lini usaha yang dijalankan oleh perusahaan atau karena sifat dari bisnis perusahaan dan bukan merupakan akibat kesalahan atau kelemahan pengendalian internal perusahaan. Contohnya adalah risiko yang terkait dengan lingkungan eksternal seperti perubahan iklim atau masalah politik. Kemudian yang kedua, control risk, yaitu risiko terjadinya kesalahan yang disebabkan lemahnya pengendalian internal perusahaan. Dan yang ketiga, detection risk. Detection risk ini yaitu risiko yang tidak terdeteksi melalui prosedur audit. Risiko deteksi adalah hasil dari pemahaman yang rendah tentang bisnis perusahaan, kompetensi auditor yang kurang, program audit atau metode yang kurang tepat. Kemudian pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Kamia, mengenai jenis audit. Untuk Ibu Kamia, mangga dipersilahkan untuk melanjutkan. Terima kasih. Atur nuhun Teh Dian. Baik, selanjutnya saya Kamia akan mencoba untuk menyampaikan presentasi mengenai jenis-jenis audit internal. Audit sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang dan ruang lingkupnya. Nah, untuk jenis-jenis audit internal yang akan dibahas saat ini ada 4, yaitu audit keuangan, audit operasional, audit forensik, dan audit investigasi. Yang pertama, ini ada audit keuangan. Pengertian audit keuangan sendiri ini adalah pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan untuk memastikan data keuangan yang ditunjukkan benar serta akurat berdasarkan catatan transaksi yang diakui. Fokus utama audit internal ini adalah kebenaran seluruh laporan keuangan serta kepatuhannya terhadap standar, pedoman, dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam audit keuangan, auditor internal juga menilai efektivitas sistem keuangan internal yang sedang berjalan. Tujuan dari audit keuangan yaitu untuk memastikan kebenaran laporan keuangan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi sistem keuangan internal. Evaluasi pengendalian internal dilakukan untuk menentukan luas dari pengujian substantif yang diperlukan dan melaporkan efektivitas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Lingkup audit keuangan terbatas pada efektivitas pengendalian intern atas keuangan serta dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan dan sistem keuangan internal. Untuk audit operasional sendiri, ini jenis audit ini mencakup pemeriksaan terhadap kegiatan operasional sebuah perusahaan, seperti kebijakan operasional manajemen dengan maksud untuk memastikan kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian audit operasional menurut Arens yaitu kegiatan audit yang tujuan dari pengujiannya untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dari setiap bagian organisasi dalam rangka membantu organisasi mengoperasikan bisnisnya dengan lebih efektif
atau dengan lebih efisien. Sebelum melaksanakan audit operasional, auditor harus terlebih dulu menentukan kriteria spesifik untuk mengukur efektivitas dan efisiensi. Tujuan dari audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas serta membuat rekomendasi untuk manajemen. Evaluasi pengendalian internalnya dilakukan dalam rangka menganalisa sistem pengendalian internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi aktivitas perusahaan. Kemudian lingkup dari audit operasional ini berkenaan dengan setiap pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas berbagai aktivitas dalam perusahaan. Di beberapa literatur ada juga yang menyebutkan atau menyamakan audit operasional itu sebagai audit kinerja atau audit manajemen. Kemudian selanjutnya ada kategori audit operasional. Yang pertama audit fungsional. Audit fungsional ini dilaksanakan berkaitan dengan satu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi. Nah, fungsi sendiri ini berarti cara untuk mengkategorisasikan aktivitas dari suatu bisnis, contohnya fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan lain-lain. Kemudian ada audit organisasi, yaitu auditnya berkenaan dengan suatu organisasi atau unit organisasi secara keseluruhan. Contohnya audit pada suatu departemen, suatu cabang, atau suatu anak perusahaan. Audit organisasi ini menekankan pada seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi organisasi berinteraksi. Yang ketiga, audit khusus. Audit ini dilakukan karena permintaan manajemen untuk berbagai jenis audit, seperti untuk menentukan penyebab dari sistem teknologi informasi yang tidak efektif, atau membuat rekomendasi pengurangan biaya dari produk yang dimanufaktur, dan lain-lain. Tahap dari audit operasional, kurang lebihnya yang pertama ada perencanaan. Perencanaan untuk audit operasional ini serupa dengan pada audit keuangan pada dasarnya, yaitu di sini auditor menentukan ruang lingkup penugasan, memperoleh informasi mengenai unit organisasi, memahami pengendalian internal, mempersiapkan sumber daya. Namun pada audit operasional, auditor perlu berkomunikasi dengan pihak yang terkait terlebih dahulu untuk menyepakati syarat-syarat dari penugasan, kemudian juga kriteria untuk evaluasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan akumulasi dan evaluasi bukti. Di sini auditor perlu mengakumulasikan bukti yang memadai atau yang cukup untuk memberikan dasar bagi kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji. Selanjutnya, pelaporan dan tindak lanjut. Laporan audit operasional dikirimkan kepada manajemen dengan salinan untuk unit organisasi yang sedang diaudit. Keragaman dari audit operasional mengharuskan penyeragaman dari sistem laporan untuk mengatasi lingkup temuan dan rekomendasi audit. Tindak lanjut dilakukan untuk mengetahui apakah dilakukan perubahan dari rekomendasi yang dibuat, dan jika tidak, apa alasannya tidak dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk jenis audit yang ketiga, itu ada audit forensik. Pengertiannya sendiri bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Jadi audit forensik ini merupakan audit gabungan keahlian, mencakup keahlian akuntansi, auditing, maupun bidang hukum atau perundangan, dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Dalam audit forensik, ini menggabungkan legalitas di samping teknik kepatutan, keteraturan, investigasi, dan juga audit keuangan. Audit forensik dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal, pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi. Ruang lingkup dari audit forensik ini diantaranya ada penilaian risiko fraud. Penilaian risiko fraud merupakan penggunaan audit forensik yang paling luas. Praktik ini dilakukan untuk menilai risiko terjadinya fraud dalam perusahaan. Kemudian deteksi dan investigasi fraud. Dalam hal ini, audit forensik digunakan untuk mendeteksi dan membuktikan adanya tindakan fraud serta pelakunya. Lalu deteksi kerugian negara. Audit forensik juga digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan fraud. Kemudian kesaksian ahli.
Di sini seorang auditor forensik bisa menjadi saksi ahli persidangan, di mana tugasnya adalah untuk memaparkan temuan terkait kasus yang sedang disidangkan. Lalu ada uji tuntas. Jadi audit forensik dapat digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum atau peraturan. Untuk tahap-tahap audit forensik, yang pertama adalah ada identifikasi dan pemahaman permasalahan. Di sini auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus atau permasalahan yang akan diungkap. Gunanya adalah untuk mempertajam analisa sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua, pembahasan dengan klien terkait lingkup kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya untuk mendapatkan kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan pendahuluan. Di sini auditor mengumpulkan data pendahuluan lalu menganalisa data tersebut sehingga didapatkan hasil matriks 4W1H atau who, what, where, when, dan how much. Nah, dari hasil analisa ini, maka nanti auditor akan bisa memutuskan apakah investigasi perlu dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, pengembangan rencana pemeriksaan. Di tahap ini auditor menyusun dokumentasi kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian juga menyusun tujuan audit, prosedur audit, tugas tiap-tiap individu dalam tim, kemudian diadministrasikan. Setelah diadministrasikan akan menghasilkan konsep temuan yang kemudian akan dikomunikasikan oleh tim audit kepada klien. Pemeriksaan lanjutan selanjutnya adalah merupakan tahap selanjutnya, di mana dalam tahap ini auditor mengumpulkan bukti dan analisa terhadap bukti tersebut, lalu mengidentifikasikan secara meyakinkan adanya fraud serta pelaku fraud tersebut. Tahap yang keenam adalah pelaporan. Di tahap ini, auditor menyusun laporan hasil audit forensik dengan mengungkapkan setidaknya ada 3 poin, yaitu kondisi, bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian kriteria, standar-standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang terakhir simpulan yang menjelaskan keseluruhan inti proses audit. Kemudian untuk jenis audit yang keempat adalah audit investigasi. Dari pengertiannya sendiri, audit investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian adanya tindak fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, suatu investigasi dimulai bila ada dasar yang layak untuk dilakukan pemeriksaan. Teknik-teknik audit investigasi yang pertama ada pemeriksaan fisik, kemudian meminta informasi dan konfirmasi. Yang ketiga, memeriksa dokumen, kemudian melaksanakan review analitikal. Setelah itu, auditor melakukan perhitungan kembali atau reperform. Yang selanjutnya, nomor 6 adalah net worth method. Setelah itu, yang terakhir adalah follow the money. Untuk penjelasannya sendiri, dari pemeriksaan fisik di sini, auditor mengamati fisik alat bukti atau petunjuk fraud untuk menemukan kemungkinan fraud yang dilakukan. Kemudian tahap meminta informasi dan konfirmasi, di sini auditor meminta informasi dari auditi, kemudian juga informasi-informasi dari sumber lain untuk meminimalkan peluang auditi memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar. Lalu di tahap pemeriksaan dokumen, di sini auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, namun juga tidak terbatas dari dokumen fisik, juga bisa menggunakan dokumen-dokumen elektronik atau melaksanakan pemeriksaan dokumennya secara elektronik. Di langkah review analitikal, di sini auditor melakukan penalaran, di mana dari penalaran ini disimpulkan gambaran yang diperoleh terkait wajar atau tidaknya kegiatan hal-hal yang diperiksa, kemudian mencari kesenjangan antara kriteria dengan kondisinya, apakah ada kesalahan, ada fraud, atau ada kesalahan dalam perumusan. Kemudian yang selanjutnya menghitung kembali atau reperform. Di reperform ini
dilakukan dengan supervisi oleh audit yang berpengalaman, karena dalam perhitungan ini, dalam audit investigasi umumnya bersifat kompleks berdasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan. Yang keenam, network method ini adalah pembuktian adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Pemeriksaan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayarkan setiap tahunnya. Kemudian juga bisa menggunakan laporan harta kekayaan pejabat sebagai dasar dari penyelidikan. Yang terakhir, follow the money, ini berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai dengan arus uang tersebut berakhir. Selanjutnya, pendekatan audit investigasi ada dua, bisa secara reaktif atau proaktif. Kalau reaktif, artinya auditor melakukan audit setelah menerima atau mendapat informasi dari berbagai sumber mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan atau kejahatan. Contohnya, misalnya auditor yang lain sedang melaksanakan audit reguler, kemudian menemukan indikasi fraud, atau juga bisa bersumber dari pengaduan masyarakat atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Nah, karena sifatnya reaktif, maka auditor tidak melaksanakan audit jika tidak menerima informasi atau jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan. Kemudian pendekatan yang kedua, proaktif. Apabila secara proaktif, berarti auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak fraud. Audit proaktif perlu dilakukan pada area dengan potensi kecurangan yang tinggi. Audit proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan secara lebih dini sebelum berkembang menjadi kecurangan yang lebih besar. Kemudian juga bisa menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung. Kesimpulannya, pendekatan audit sendiri adalah metode yang digunakan oleh auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Pendekatan ini berbeda-beda menyesuaikan dengan sifat penugasan, ruang lingkup, tipe bisnis entitas, dan risiko audit. Secara umum, yang telah dibahas, ada 4 pendekatan audit yang paling sering digunakan, yaitu pendekatan substantif, pendekatan berbasis neraca, pendekatan berbasis sistem, dan pendekatan berbasis risiko. Sedangkan jenis audit sendiri terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut kajian masing-masing atau lingkup bidang pemeriksaannya. Jenis audit internal yang dibahas pada kali ini ada 4, yaitu audit internal keuangan, audit operasional, audit forensik, dan audit investigasi, di mana masing-masing jenis audit ini memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.